Butuh suntikan semangat? Kisah inspiratif ini akan memberikanmu perspektif baru, kekuatan untuk bangkit, dan keyakinan bahwa kamu juga pasti bisa. Tonton sampai selesai and let's get the ball rolling. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan menceritakan sebuah kisah inspiratif yang berasal dari negara India, tepatnya di desa Chanbal. Kisah ini tentang seorang pria yang tidak pernah menyerah untuk mengejar cita-citanya untuk menjadi seorang polisi. Kalau di sana disebut dengan DSP atau singkatan dari Deputy Superintendent Police. Nah, kalau di Indonesia itu kira-kira setara dengan perwira Polri, Kompol ataupun AKBP. Sosok yang ingin saya ceritakan kali ini itu bernama Manoj Kumar Sharma. Pada tahun 2019, kisah inspiratif ini diabadikan dalam sebuah buku yang berjudul 12 Fail. Kemudian pada tahun 2023, tepatnya di bulan Oktober, kisah ini diadaptasi dalam sebuah film. Maksudnya itu menjadi sebuah film. Nah, judulnya itu sama juga, yaitu 12 Fail. Nah, untuk film ini disutradarai oleh Vidhu Vinod Chopra. So, FYI, Vidhu pernah memproduksi sebuah film pada tahun 2009 yang bisa dibilang film ini tuh termasuk film terlaris pada saat itu, yang berjudul Three Idiots. Nah, buat teman-teman yang belum nonton, silahkan nonton film tersebut. Saya jamin film tersebut sangat inspiratif. What is a machine? आप मुस्कुरा क्यों रहे हैं? Oke, kita balik lagi ke 12 Fail yang ingin kita ceritakan kali ini. Film ini diperankan oleh Vikrant Massey sebagai Manoj Kumar Sharma, kemudian Medha Shah sebagai Sharda Joshi atau sebagai kekasihnya Manoj, dan yang terakhir adalah Anand Joshi atau pada film itu dia berperan sebagai Pritam Pandey atau temannya Manoj. Nah, jadi film ini tuh seolah-olah dibuat Pandey ini sedang menceritakan kisahnya Manoj. Jadi film ini ceritanya si Pritam Pandey menceritakan tentang si Manoj ini. Jadi nanti pada saat film itu berlangsung, teman-teman akan ada suara yang tak ada orangnya. Nah, itu suara sedang menceritakan bagaimana pengalaman dia hidup bersama Manoj dan bagaimana dia ketemu dengan Manoj dan sampai selesai film tersebut. Oke, FYI film ini itu mendapat rating 8,8/10 dari IMDb dan 1% dari Rotten Tomatoes. Oke, seperti yang kita bahas sebelumnya bahwa film True Story ini menceritakan tentang Manoj Kumar Sharma yang ingin menjadi polisi DSP atau Deputy Superintendent of Police, yang mana kalau di Indonesia ini kita contohkan ya, itu seperti atau setara dengan perwira menengah Polri atau Kompol ataupun AKBP seperti itu. Oke, jadi gambaran ceritanya tuh begini. Manoj Kumar Sharma ini tuh lahir atau hidup besar di desa Chanbal, yang mana menyontek, kekerasan, kriminal itu udah lengkap tuh di kampung itu. Nah, kalau nyontek ini kita ngomong ke kondisi di film tersebut, nyontek itu memang udah jadi tradisi. Jadi semua anak, semua alma mater itu lulusnya dengan cara menyontek. Nah, disinilah kisah Manoj Kumar Sharma dimulai. Manoj Kumar Sharma itu sebenarnya dia itu hanya anak desa yang ikut-ikutan tradisi yang udah ada. Dengan mimpi seadanya, ya lulus kelas 12 atau kelas 3 SMA, cuman ingin menjadi seorang pesuruh ataupun OB mungkin pada saat itu di kisah film tersebut. Tapi, kehidupan Manoj berubah 180 derajat setelah seorang polisi DSP bernama Dushyant Singh menggerebek ruang ujian yang sedang berlangsung waktu Manoj melakukan atau sedang melakukan ujian tersebut. Maksudnya Manoj dan teman-temannya ya. Nah, singkat cerita, saat semua contekan disita, Manoj dan semua teman-temannya yang sedang ujian kali itu gagal total, tanpa ijazah. Nah, singkat cerita, terpaksalah mereka melakukan pekerjaan-pekerjaan yang tidak membutuhkan ijazah. Nah, akhirnya Manoj dan kakaknya Kamlesh atau abangnya Kamlesh itu akhirnya mereka memutuskan untuk narik angkot. Bilang angkot aneh lah, angkot yang nggak ada dindingnya, kayak sejenis becak lah. Nah, narik tuh mereka berdua tuh angkot. Di sini nih dramanya tuh makin seru. Lagi asik-asik nih narik angkot, mereka tuh tiba-tiba dihadang oleh sebuah bus yang bisa dibilang bus senior lah, yang udah memang beroperasi lama di sana. Namun, nahasnya bus tersebut itu adalah milik salah satu politikus korup. Ya, jelas lah. Akhirnya mereka
ada adegan berebutan ini ya, apa namanya tuh yang naik angkot tuh. Merebutin pelanggan ya, penumpang lah, ngerebut penumpang. Singkat cerita tuh dengan gampang, angkot milik Manoj dan kakaknya Kamlesh itu disita oleh polisi dengan alasan yang nggak jelas. Ya gampang lah, namanya juga politikus korup, terus tinggal nyuruh polisi yang korup untuk nggak mengganggu trayek ataupun bisnya atau usahanya dia gitu. Nah akhirnya pada sore itu atau sampai malam itu angkot Manoj dan kakaknya Kamlesh itu diambil polisi dan mereka berdua ditangkap dan dimasukkan ke dalam penjara. Some brothers were unfairly arrested by the police. Dan kira-kira siapa yang muncul jadi pahlawan saat itu? Ternyata Dushyant Singh lagi. Tidak lain dan tidak bukan adalah polisi yang melakukan penggerebekan pada saat Manoj dan teman-temannya ujian tadi. Masih ingat kan cerita saya sebelumnya? Si Pak Polisi itu gak hanya jujur, tapi dia juga berani melawan ketidakadilan. Nah, pertemuan inilah yang menjadi titik baliknya Manoj. Si Manoj melihat Pak Polisi ini itu jadi terpesona dan ingin menjadi seperti Pak Polisi ini. Atau namanya adalah Pak Singh. Kita sebutkan Pak Singh aja ya. Kemudian singkat cerita, akhirnya dia bertekad untuk meluluskan kelas 12 di tahun berikutnya. Dia belajar mati-matian seperti orang kesurupan agar dia bisa lulus kelas 12 di tahun berikutnya. Dan voila, dia akhirnya lulus dan dia langsung berangkat untuk mengikuti tes PNS ya, tes polisi. Dan mimpi barunya itu untuk menjadi seperti sang idola atau polisi DSP itu pun dimulai. Life begins. Tapi ternyata alam punya rencana yang lebih gila. Manoj malah terdampar ke pusaran ujian UPCS, ujian yang paling sulit se-India. Bahkan kabarnya paling sulit sedunia. Tapi nanti coba kita research lagi. Kalau teman-teman tahu informasi konkretnya, silahkan komen di kolom komentar. Oke, saya jelasin dikit dulu. Apa itu UPCS ya? UPCS itu adalah singkatan dari Union Public Service Commission. Adalah ujian kompetitif tingkat nasional di India untuk merekrut pejabat tinggi pemerintahan, termasuk juga IPS atau polisi, diplomat, IFS, dan yang terakhir administration atau IAS. Ini salah satu ujian paling sulit nih katanya, dengan tingkat kelulusan tuh hanya 0,1% sampai dengan 0,3% seluruh India. Balik lagi, ini kisah nyata ya. Dan informasi-informasi ini coba kita nanti cross-check lagi bersama. Oke, agar sedikit tergambar nih bagaimana contohnya di Indonesia. Tapi sebenarnya di Indonesia tuh nggak punya contoh yang persis ya. Karena di Indonesia tuh kan ujian CPNS tuh kan dipisah-pisah. Misalkan ujian PNS tingkat tinggi ya. Kemudian ujian polisi tingkat tinggi ataupun tentara tingkat tinggi itu kan dipisah. Nah, tapi di India itu digabung. Tapi kalau dianalogikan kira-kira gitulah. Jadi ujian masuk polisi tapi levelnya yang tingkat tinggi. Oke, coba kita review tipis-tipis nih terkait film ini. Dari storyline-nya itu kan tadi udah saya ceritakan. Film ini diawali dengan opening tuh yang sangat kuat, yang mana pada saat film itu dimulai sedikit ke depannya itu adegan di mana anak-anak sedang melakukan nyontek massal, dan itu menunjukkan realitas kondisi yang mana pendidikannya itu adalah pendidikan yang korup seperti itu. Jadi dari gurunya itu udah memfasilitasi atau membiarkan anak-anak SMA itu untuk melakukan nyontek. Film ini tuh dibungkus dengan kritik sosial, harga diri, kerja keras, kejujuran, kerjasama dibungkus dalam sebuah film ini. Sehingga membuat kita nih, para penonton itu semakin semangat pada saat nonton film ini. Tapi semangatnya itu untuk membakar diri kita sendiri ya. Begitu kita nonton tuh kadang kita bisa nge-flashback ke kondisi kehidupan kita nih. Ini balik lagi ya, khusus buat teman-teman yang kondisinya lagi kurang semangat ya. Kurang semangat belajar di sekolah, di kampus, untuk mengejar cita-cita, baik itu di tempat kerja ya. Karena baik itu di sekolah, di kampus maupun di tempat kerja itu kan kita sedang mengejar cita-cita kita. Nah, dengan bungkusan atau balutan film ini tuh, saya rasa semangat kita itu pun ikut terbakar untuk lebih giat lagi dalam belajar, jujur, harga diri, dan lain-lain.
Belum lagi ditambah dengan akting oleh Vikram Masey atau yang berperan sebagai Manoj Kumar Sharma dengan aktor-aktor lain, terutama di bagian mata mereka tuh. Mata Manoj ataupun mata pacarnya. Itu tuh kayak perpaduan antara keraguan-raguan, tekad, keputusasaan. Itu semua dari matanya tuh udah kebaca. Jadi kita tuh langsung kayak tahu, oh ini dia lagi ragu nih. Atau ini dia lagi yakin atau lagi marah. Dari matanya itu udah bisa tersirat nih. Ini nih saya salut nih sama acting dari para pemain di film ini. Belum lagi dibantu dengan visual yang sangat mewakili dari background film ini. Misalkan contoh di kampung Chambal tersebut. Ataupun pada saat di New Delhi itu kelihatan di kampung Chambal yang benar-benar kampung, korup. Kemudian di kota juga benar-benar crowd, kumuh seperti itu. Jadi visualnya pun itu juga ikut membantu bagaimana kita bisa merasakan bagaimana apa yang dirasakan oleh si aktor-aktor ini atau si orang yang diceritakan dalam film ini, yaitu Manoj Kumar Sharma. Belum lagi soundtrack dari film ini ataupun back song dari film ini itu juga ikut memperkuat bagaimana kondisi keadaan pada saat itu sehingga kita juga terbangkitkan. Jadi secara keseluruhan dari visual, acting pemain maupun backsound itu satu padu. Kemudian kita masuk ke tema film ini ya. Tema film ini tuh mengajak kita refleksi tentang kejujuran, kerja keras, harga diri, dan solidaritas. Tapi disampaikan dengan cara yang tidak menggurui. Oke, yang terakhir opini dari saya tentang keseluruhan film ini. Film mengingatkan kita bahwa pendidikan itu bukan hanya soal nilai, tetapi juga pembentukan karakter dan ketekunan untuk mengejar impian. Dan yang diimpikan untuk dikejar itu bukan materi, melainkan manfaat dan bermanfaat. Oke, secara keseluruhan film itu kayak kata pepatah. Kegagalan adalah kemenangan yang tertunda. Ini kata pepatah yang paling terkenal ya. Coba nih kalau aja tuh dia waktu tes DSP itu berhasil, maka dia nggak akan menjadi IPS. Nah dari DSP itu by the way, untuk menjadi IPS itu bisa 20 tahun kita berkarir di DSP itu baru jadi IPS. Malah mungkin bisa nggak jadi IPS di situ-situ aja. Jadi menurut pendapat saya nih, film ini wajib untuk ditonton. Tapi buat yang udah nonton mungkin ada perspektif lain selain dari yang saya sampaikan, boleh banget silahkan untuk tulis di kolom komentar bagaimana perspektif ataupun pendapat kalian tentang film ini. Oke, segitu dulu cerita kita kali ini. Terima kasih yang udah nonton sampai selesai. Dan kalau menurut kamu channel dan video ini bermanfaat, silahkan like and subscribe. Dan jangan lupa share ke teman-teman, keluarga maupun sosial media kalian. Thank you for watching and see you in the next video. Oke.